Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ali Murtado, MSI, selaku dosen pengampu ujian komprehensif di bidang tauhid dan ilmu kalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hauzen Felgiansyah dengan NPM 2211010094. Program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengambil judul tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang dimana perbuatan-perbuatan Tuhan ini banyak sekali yang mendeskripsikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dari berbagai aliran teologi Islam, sampai diperdebatkan dengan dalil-dalil yang ditafsirkan pada akal mereka, sehingga mendapatkan hasil dari perdebatan yang masing-masing memiliki pendapatnya tersendiri dan dijadikan sebagai buah pikir dari aliran teologi tersebut. Berikut buah pikir dari analisa dari aliran teologi Islam. 1. Kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. 2. Berbuat baik dan terbaik. 3. Beban di luar kemampuan manusia. 4. Pengiriman rasul-rasul. 5. Janji dan ancaman. Dari buah pikir di sini ada beberapa aliran yang mendeskripsikan tentang hal-hal tersebut, antara lain Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kemudian ada dari penjelasan kewajiban Tuhan terhadap manusia. Pada aliran Mu'tazilah, paham ini kewajiban Tuhan menempati janji-janjinya, seperti kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia, kemudian mengirim atau mengutus rasul-rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan kewajiban Tuhan dalam memberi rezeki kepada manusia. Maka paham ini, Tuhan mempunyai kewajiban yang timbul sebagai akibat dari konsep kaum Mu'tazilah tentang keadilan, dan berjalan sejajar dengan paham adanya batasan-batasan kekuasaan dan kehendak mutlak dari Tuhan. Kemudian ada dari kaum Asy'ariyah bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban apa-apa, karena hal ini bertentangan dengan paham kuasa dan kehendak mutlak yang mereka anut. Paham mereka bahwa Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk yang mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kewajiban apa-apa, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali bahwa perbuatan Tuhan itu tidak bersifat wajib, melainkan bersifat jaiz, tidak wajib, karena Tuhan melakukan itu sesuai atas keinginannya atau kehendaknya. Kemudian terdapat dari kaum Maturidiyah dari golongan Samarkand yang memberikan batasan-batasan kepada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, seperti sekurang-kurangnya kewajiban menepati janji tentang pemberian upah dan pemberian hukum. Kemudian berbuat baik dan terbaik. Berbuat baik dan terbaik dalam istilah Arab, berbuat baik dengan terbaik bagi manusia disebut al-salah wa al-aslah. Ini yang dianut oleh kaum Mu'tazilah. Yang dimaksud ialah kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Hal ini memang merupakan salah satu keyakinan yang penting bagi kaum Mu'tazilah, karena manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri. Jika manusia berbuat baik, mereka akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan, dan sebaliknya, jika dia berbuat salah, maka akan disiksa, dan itu merupakan wujud dari keadilan Tuhan yang wajib ditegakkan oleh kaum Mu'tazilah.
Perbuatan baik dan terbaik Tuhan bagi manusia ini adalah kewajiban yang lahir dari sifat keadilan mutlak, yang dimana Tuhan wajib melakukan yang terbaik untuk manusia. Karena itu sejalan dengan sifat adilnya, dan manusia tidak mungkin zolim terhadap Tuhannya. Dengan demikian, Tuhan harus memberikan kebebasan kepada manusia yang memilih perbuatannya sendiri dan kemudian membalas perbuatan itu secara adil. Jadi maksudnya manusia ini diberikan kebebasan dalam berbuat apapun, tetapi Tuhanlah yang menilai tentang baik atau buruknya perbuatan. Pada kaum Asy'ariyah ini adalah paham yang bertentangan dengan paham Mu'tazilah, yang dimana Tuhan tidak memiliki kewajiban yang baik, bahkan terbaik untuk manusia. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Karena Tuhan memiliki kebebasan dalam berkehendak. Segala sesuatu yang menjadi kehendaknya itu semata-mata atas kehendak mutlak dari Tuhan. Jadi maksudnya adalah Tuhan bebas melakukan apapun sesuai apa yang ada dalam kehendaknya, keinginannya. Bahkan nanti akan dijelaskan bahwasanya orang soleh bisa masuk neraka, bahkan orang yang suka maksiat bisa masuk surga. Karena itu adalah dari kehendaknya. Jadi di sini tidak menjadikannya tidak adil, karena keadilan didefinisikan oleh kehendaknya, bukan kehendak manusia. Kemudian pendapat ini dari Asy'ariyah ini sejalan dengan kaum Maturidiyah, yang dimana kaum Maturidiyah ini ternyata bersifat netral. Ada yang memihak Asy'ariyah dan ada yang memihak Maturidiyah. Nah, di sini Maturidiyah samarkan yang sepaham atau sependapat dengan kaum Asy'ariyah, yang dimana Tuhan tidak memiliki kewajiban yang baik bahkan terbaik untuk manusia. Beban di luar kemampuan manusia. Pada pembahasan ini, beban di luar kemampuan manusia hampir terdapat perbedaan dari dua aliran. Namun saya menulis ini ada 3, tapi salah satu dari golongan tersebut memihak dari 2 aliran itu. 1. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan tidak dapat memberikan beban kepada manusia. Jika Tuhan memberikan itu, maka hal ini bertentangan dengan paham bahwa Tuhan itu adil. Dan di sini juga Tuhan akan bersifat tidak adil jika Ia memberi beban yang terlalu berat kepada manusia. 2. Pandangan dari Asy'ariyah. Tuhan memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak untuk memberikan beban kepada manusia. Meskipun demikian, beban itu tampak berat atau sulit dipikul, hal ini tetap berada dalam kehendaknya. Dalam ajaran kaum Asy'ariyah ini dijelaskan bahwa setiap perbuatan manusia itu sebenarnya merupakan representasi dari perbuatan Tuhan. Dengan demikian, apapun yang diberikan Tuhan kepada manusia diyakini dapat dilalui, karena semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Nah, maksudnya di sini, paham Asy'ariyah ini berpendapat bahwa di dalam diri kita itu adalah representasi dari Tuhan. Jadi nggak mungkin semua perbuatan itu di luar dari kemampuan manusia. Pasti ada dari kemampuan yang ada dalam Tuhan. Makanya semua bisa dilakukan karena dengan alasan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ada bagian dari Maturidiyah. Nah, Maturidiyah ini di golongan Bukhara hampir sependapat dengan Asy'ariyah dalam kekuasaan dan kehendak mutlak dari Tuhan. Karena kewajiban-kewajiban tersebut bagi Tuhan
dalam hal daya Tuhan yang tak terbataslah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Tapi pada golongan Samarkan terdapat paham yang sama dengan kaum Mu'tazilah yang mengambil dalil dari ayat Al-Quran bahwa Tuhan tidak memberikan beban kepada manusia dengan kewajiban-kewajiban yang ia pikul. Maksudnya bahwa manusialah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan-perbuatan, bukan Tuhan. Kemudian pengiriman rasul atau pengutusan rasul-rasul. Di sini ada 3 pendapat yang mungkin bisa sedikit berbeda, namun bisa sedikit sama. Karena ada satu aliran yang dimana dia memihak atau sependapat dengan salah satu golongan tersebut. Yang pertama, pada kaum Mu'tazilah, pengiriman atau pengutusan Rasul itu tidak begitu penting karena kaum Mu'tazilah ini kan kaum rasional, kaum yang dikenal oleh kaum yang memiliki akal, bahkan bertumpu dengan akal pikiran, yang dimana dia hanya mementingkan akalnya saja dan beranggapan bahwa kebenaran itu bisa dicari melalui akal tanpa adanya wahyu. Kemudian ada dari kaum Asy'ariyah. Nah, pengiriman Rasul atau pengutusan Rasul ini memiliki peran yang sangat penting karena tanpa adanya Rasul, manusia tidak akan mencapai kehidupan yang baik bahkan terbaik. Karena ini adalah kewajiban Tuhan dalam mengutus Rasul-Rasul kepada umat manusia agar manusia itu tidak akan mengalami kekacauan dan manusia ketika tanpa adanya wahyu Allah yang diperantarakan oleh Rasul, dia tidak akan membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Kemudian ada Maturidiyah. Maturidiyah ini itu ada 2, ada Bukhara dan ada Samarkan. Yang dimana Bukhara ini sependapat dengan Asy'ariyah, sementara Samarkan ini berpendapat dengan Mu'tazilah. Tapi dari Samarkan dan Bukhara itu sama-sama menegaskan bahwa pengiriman Rasul adalah kewajiban Tuhan yang Maha Baik. Kemudian janji dan ancaman. Di sini dalam perbuatan-perbuatan manusia pasti adanya janji dan juga ancaman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun ada beberapa persoalan yang ada di dalam perbuatan-perbuatan ini. Pada kaum Mu'tazilah beranggapan janji dan ancaman adalah salah satu dasar kaum Mu'tazilah. Dia beranggapan bahwa Tuhan akan bersifat tidak adil jika ia tidak menepati janji untuk memberikan upah kepada orang yang berbuat baik, dan jika tidak menjalankan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Di sini dengan hal ini akan membuat Tuhan mempunyai sifat dusta atau berbohong. Karena keadaan tidak menepati janji dan tidak menjalankan ancaman bertentangan dengan maslahat dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, menepati janji dan menjalankan ancaman adalah wajib bagi Tuhan. Kemudian dari kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah ini tidak mempunyai kewajiban. Tuhan itu tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancamannya. Karena Tuhan tidak tunduk dengan siapapun, dan di atas Tuhan tidak ada lagi zat yang lain yang dapat menghukum dan menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat oleh Tuhan. Karena di Al-Quran dengan tegas dikatakan bahwa siapa yang berbuat baik akan masuk surga, dan siapa yang berbuat jahat akan masuk neraka. Maka dari itu kaum Asy'ariyah berpendirian bahwa mengatasi persoalan tersebut dengan Tuhan menepati janji dan menjalankan ancamannya sesuai dengan kehendaknya.
Kemudian ada dari kaum Maturidiyah, golongan Bukhara, tidak selalu sepaham dengan kaum Asy'ariyah. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin juga Tuhan membatalkan ancaman untuk memberikan hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Maka dari itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan jika Tuhan berkehendak. Dan terakhir, namun golongan Samarkan memiliki pandangan yang sejalan dengan kaum Mu'tazilah. Dalam hal ini, janji dan ancaman Tuhan, ia berpendapat bahwa pahala dan hukuman dari Tuhan pasti akan terjadi di kemudian hari dan tidak mungkin tidak terlaksana. Hal yang dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Tuhan menjadi perdebatan yang mendasar pada aliran-aliran atau ilmu teologi seperti ini. Pada kaum Mu'tazilah menekankan keadilan dan rasionalitas Tuhan dalam perbuatan-perbuatan Tuhan. Sedangkan kaum Asy'ariyah justru sebaliknya, ia menegaskan kemutlakan terhadap dan kekuasaan Tuhan karena seluruh kehendaknya adalah kehendaknya itu sendiri. Kemudian dari kaum Maturidiyah, ia mengambil posisi tengah. Namun ada dua golongan, yaitu Samarkan dan Bukhara, yang dimana Samarkan cenderung mengikuti pandangan Mu'tazilah dan Bukhara lebih dekat dengan pandangan Asy'ariyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.